Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita awali hari ini dengan kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan Allah yang mengerti dalam hidup kita. Namun Engkau ada di sana.
kami lebih tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau dedikasikan setiap hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami akan buka setiap hati kami untuk kami terima akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Bapa, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu supaya kami semuanya mengerti akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Hari ini tema gereja adalah melayani Tuhan dengan pengabdian diri. Bagaimana cara agar kita mengabdikan diri kita dalam melayani Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengabdi, untuk melayani Tuhan? Bagaimana pengabdian kita, pelayanan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai 16 saya bacakan buat kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Sekali lagi firman Tuhan saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengabdikan hidup kita, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Poin yang pertama, sehingga kita menjadi pengabdi yang baik adalah di situ adalah kita harus taat dan tidak menuruti hawa nafsu. Sebagai pelayan Tuhan, seberapa banyak kita yang sering melakukan dengan hawa nafsu pelayanan kita? Ketika kita melayani Tuhan, bukan mengabdi dengan Tuhan dengan baik, tetapi hawa nafsu kita yang keluar. Ketika kita menjadi seorang imam musik contohnya, kita mengeluarkan segala kemampuan kita, kepandaian kita. Kita keluarkan semua apa yang terbaik supaya kita mendapat pujian, supaya kita mendapat sanjungan dari orang lain. Dan ketika orang melihat kita, wow, permainan kita bagus sekali. Ketika kita bermain musik, ketika kita memberikan penyembahan kita memberikan dengan hawa nafsu kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita.
Dengan segala kepandaian yang kita miliki, kita keluarkan semua. Kita sebagai penyembah, biar terlihat bagus, biar terlihat kudus, kita menyembah dengan tidak tulus dengan hati kita, tetapi dengan kepandaian kita. Oh, ini loh aku, suaraku bagus, permainanku bagus, aku pintar berdoa. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak melakukannya dengan hawa nafsu kita, Bapak Saudara. Kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita datang, Tuhan mau kita datang dengan sungguh-sungguh. Bukan karena rutinitas kita harus datang setiap minggu ke gereja. Tetapi Tuhan mau kita taat kepada Tuhan, dan kita tidak datang dengan hawa nafsu kita. Ada motivasi lain di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau engkau menjadi orang yang taat. Ketika engkau menjadi pelayan Tuhan, benar-benar melayani dengan ketaatan, dengan tidak pakai hawa nafsumu, untuk kau menjadi wow di depan orang lain. Sebagai jemaat kau datang, ketaatanmu bukan karena rutinitas, tetapi kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita taat benar sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau menjadi pelayan Tuhan, jika engkau menjadi jemaat Tuhan yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah mengabdi kepada Tuhan dengan taat, dan bukan karena hawa nafsu kita, tetapi benar-benar dari ketaatan kita kepada Tuhan, benar-benar dari ketaatan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita menjadi pelayan Tuhan. Kita menjadi jemaat yang luar biasa, menjadi jemaat yang terberkati, menjadi jemaat yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengabdikan diri dalam melayani Tuhan? Yang pertama, jangan pernah hawa nafsu itu menguasai diri kita. Jangan pernah kita mempersembahkan pelayanan kita dengan hawa nafsu kita, sehingga ketika kita mengeluarkan semua kemampuan kita keluarkan, setiap kita ibadah kita keluarkan semua ilmu-ilmu yang kita dapat, permainan yang kita luar biasa, suara yang terbaik kita, tetapi hanya untuk mengejar hawa nafsu, supaya engkau dihormati orang, supaya engkau diakui orang, supaya engkau diberikan puji-pujian. Tuhan tidak mau seperti itu atas kehidupan kita. Tuhan mau engkau menjadi pelayan Tuhan yang taat. Bagaimana bisa kita taat ketika kita tahu, oh iya kita dijadwal pagi hari, tetapi hidupmu begadang sampai malam, sampai pagi. Oh engkau tahu besok harus melayani Tuhan, kau asal-asalan. Kau yang mementingkan hawa nafsumu untuk bisa ngobrol dengan teman-teman kamu sampai pagi, tetapi tidak memberikan ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketika engkau melayani pagi hari, harus serba terburu-buru semuanya. Tuhan mau hidup kita sebagai pelayan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita memberikan hati kita tulus, bukan hawa nafsu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, oh besok aku harus melayani Tuhan, kita harus bisa atur waktu kita, istirahat kita bangun, kita bisa berangkat, sehingga bisa semuanya rapi. Nah, poin yang pertama yang harus kita pelajari sehingga kita menjadi pengabdi yang kepada Tuhan, yang pertama adalah kita harus taat dan tidak terjebak di dalam hawa nafsu kita. Jangan pernah menuruti hawa nafsu kita, Bapak Saudara. Kita sebagai pelayan Tuhan, ayo kita sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya dengan hawa nafsu kita, tetapi benar-benar dengan ketaatan yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana sehingga kita menjadi pengabdi di dalam Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah di sini dikatakan bahwa kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah,
Tuhan mau, poin yang kedua adalah kita menjadi pelayan yang kudus, atau ada pelayanan yang murni hatinya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15-16 dikatakan, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita hidup kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan mau menyembah kita adalah dengan kekudusan kita. Nah, kudus saya artikan bahwa kita adalah murni hati kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita benar-benar hati kita yang murni. Sebagai jemaat Tuhan, benar-benar hati kita yang murni ketika engkau datang ke gereja. Mungkin ketika engkau sebagai jemaat kadang berpikir, ketika aku datang ke gereja, nanti ada orang akan memberikan aku sesuatu. Sebagai pelayan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sedang bermain musik, ketika kita menyanyi Tuhan, sedang kita menyanyi buat Tuhan, kita akan melihat, wah, kok taksiranku tidak ada ya? Kok yang aku sukai kok dia nggak hadir ya? Nah, hati kita tidak murni, hati kita kemana-mana. Akhirnya ketika kita melayani Tuhan jadi asal-asalan saja. Nah, Tuhan mau hati kita itu murni, Bapak Saudara. Mungkin kita sebagai jemaat ketika kita datang ke gereja melihat permainan musik, wah ini musiknya tidak ngangkat ini, musiknya tidak bagus ini. Mungkin dalam hati saja ketika kita mendengar firman Tuhan, wah pendetanya marah ngantuk ini, firmannya tidak bagus ini, firmannya bukan buat saya nih. Seberapa banyak di antara kita terkadang melakukan seperti itu di dalam, mungkin hanya di dalam hati kita. Tetapi di sini katakan Tuhan tidak berkenan seperti itu. Tuhan mau kita memiliki hati yang murni. Ketika melayani Tuhan, kita juga memiliki hati yang murni. Kita tidak ada motivasi apapun. Ketika engkau melayani Tuhan, kau tidak mencari kemegahan dirimu, tidak mencari kemuliaan dari orang lain, karena kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan kemurnian hatimu, engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak ada motivasi apapun di dalam hatimu, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Itu yang Tuhan cari, hati yang murni, hati yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak memiliki motivasi apapun. Tidak kadang, wah aku melayani Tuhan pasti akan kasih ini. No, Tuhan mau benar-benar engkau melayani Tuhan dengan tulus, tanpa alasan apapun, tanpa memiliki motivasi apapun, tanpa memiliki keinginan apapun, tetapi benar-benar murni di dalam hatimu. Kau benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk mempersembahkan pelayanan ini, memberikan pelayanan sungguh-sungguh karena engkau mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan, ketika engkau datang ke gereja, kau harus benar-benar murni hatimu. Siapapun pengkhotbah, siapapun pemain musik, siapapun WL-nya, ketika engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, ketika engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, ketika kau datang ke gereja, hati dan pikiran fokus kepada Tuhan. Tidak nyari pemain musik yang bagus, tidak nyariin WL yang bagus, tidak nyariin pengkhotbah yang bagus. Tuhan mau cari hati yang benar-benar murni, mencari Tuhan. Maka hadirat Tuhan akan datang dalam kehidupan hati kita. Siapapun WL-nya, siapapun musiknya, siapapun pengkhotbahnya, ketika engkau murni hatimu mencari hadirat Tuhan, ketika engkau datang ke gereja benar-benar mencari Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki hati yang murni ketika kita melayani Tuhan, ketika kita pergi ke gereja? Apakah sudah memiliki hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hatimu, melayani Tuhan dengan kesungguhan kehidupanmu?
Nah Bapak Ibu Saudara, 2 poin itu yang harus kita lakukan sehingga hidup kita menjadi pengabdian pelayani Tuhan. Sehingga kita mengabdi kepada Tuhan benar-benar sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah taat dan jangan terpengaruh oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah dengan hati yang murni kita melayani Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan kita akan benar-benar Tuhan pulihkan dan Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi rema di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.